untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya bukan pelaku KDRT. Sekali saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Tapi dialah juga yang membuat saya menjadi tahanan sampai detik ini. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi dewan kekuasaan. Itulah yang terjadi sama saya. Yang tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam dakwaan itu tidak sah secara syarat formil dan material. Salah satunya yang kami bahas adalah dalam hasil visum yang disampaikan oleh Rumah Sakit Bayangkara dikatakan bahwa hasil perlukaan itu tidak menghalangi pekerjaan. Maka karena tidak menghalangi pekerjaan, seharusnya yang diterapkan sejak awal adalah pasal 44 ayat 4 yang tidak menghalangi pekerjaan, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, tidak mengganggu mata pencaharian. Itu kan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ringan yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan. Kalau pasal itu sejak awal diterapkan, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan. Ya perjuangkan kalau memang itu bukan bagian dari keinginan kamu dan kamu tidak melakukan hal yang tidak kamu lakukan. Buat apa kamu mengakui? Cari tahu dan cari pembuktiannya. Saya pun juga akan mensupport siapapun orang yang terintimidasi. Karena bagaimanapun juga orang punya hak untuk membela diri. Bagaimana pembelaan tersebut harus ada bukti. Ya, jadi carilah bukti, carilah saksi yang bisa memberatkan pengaduan tersebut. Oke? Saya tidak mau banyak panjang lebar dan saya tidak memihak siapapun karena mereka semua menurut saya ada Pengalaman saya dengan dimulainya sidang praktis sudah hampir selesai. Karena begitu persidangan dimulai, maka tugas selanjutnya adalah tugas dari jaksa. Jaksa yang nanti akan membawa Vena untuk diperiksa di depan persidangan di bawah sumpah. Pasti dong, ya kan sebagai saksi pelapor harus datang. Biasanya sih yang pertama, mana ada orang tersangka ngaku sih? Ngerti nggak? Mana ada orang tersangka ngaku? Ya, itu aja. Dan buktinya sudah hampir 2 bulan ditahan. Itu sudah cukup berat loh 2 bulan untuk KDRT. Ya, jadi sebenarnya Vena itu sudah menang. Saya ingin bertanya nih sama para advokat, baik itu senior maupun junior. Seorang suami istri, pasangan suami istri yang ingin bercerai, ya, apakah tidak boleh berkomunikasi? Ya, apakah tidak boleh berkomunikasi walaupun mereka mau bercerai? Satu, kedua, apa ada larangannya bagi pasangan suami istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Apa ada larangannya atau apa ada pasal yang diatur dalam undang-undang perkawinan? Apa ada? Ya. Kedua, kalaupun ada yang menyatakan bahwa sudah mau cerai, tidak perlu berkomunikasi, ini artinya dia itu penasihat hukum, ya, atau bukan? Karena majelis hakim saja di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, bagi para pihak suami istri yang mau bercerai, itu dipertemukan dulu untuk berkomunikasi di yang namanya mediasi. Itu bos, tolong koreksi kalau saya salah. Kembali bersumpah tak aniaya Vena Melinda, Ferry Irawan bakal ajukan eksepsi. Sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan Ferry Irawan dan Vena Melinda telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kediri. Mikhail Pardede selaku kuasa hukum Ferry Irawan kembali menegaskan kliennya tidak pernah melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Pak Ferry bilang, saya tidak melakukan. Demi Allah, saya tidak melakukan, ujar Mikhail Pardede saat ditemui di kawasan Kedoya, Jakarta Barat pada Selasa 28 Maret 2023. Mikhail Pardede sendiri percaya dengan pengakuan Ferry Irawan. Hanya saja hal itu tidak dapat mengubah dakwaan dan BAP kepolisian. Saya bilang, ya, itu hak kamu dan memang kami percaya dengan omongan Anda. Tapi kan ini sudah dituangkan di BAP dan sudah proses sampai persidangan, tutur
Mikael Pardede. Walaupun jujur ini dipaksakan, tapi ia mau bilang apa? Kita tetap menghormati hukum Republik Indonesia, sambungnya. Walaupun merasa tidak adil, pihak Peri Irawan memutuskan akan tetap menjalani persidangan dengan baik. Nantinya mereka akan mengajukan eksepsi. Dakwaan itu harus kita hormatin, karena kalaupun kita nggak puas dari Pak Peri Irawan dan kuasa hukumnya tidak puas, kita melakukan eksepsi atau bantahan, terangnya. Dan nanti hari Kamis juga akan ada jawaban dari bantahan kita. Kita harus menghormati hukum berlaku, apapun juga hasilnya kita hormati, tandasnya. Sementara itu, di lain sisi diberitakan, ngotot tak lakukan KDRT pada Pena Melinda Peri Irawan, saya digantikan simpatisan. Peri Irawan mengatakan secara lantang bahwa dirinya tidak bersalah atas kasus KDRT yang dituduhkan Pena Melinda terhadapnya. Di dalam kasus KDRT tersebut, Peri Irawan justru mengatakan ketidakberdayaannya melawan sistem. Karena hal tersebutlah yang mengharuskan Peri Irawan berada di dalam penjara sampai saat ini. Pasalnya, Peri Irawan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan KDRT kepada istrinya Pena Melinda. Bahkan, ia sering bertanya-tanya terkait tuduhan yang dia rasa hanyalah mengada-ada, sehingga ia berjanji akan membuktikan hal itu di persidangan. Karena menurut Peri, ia hanya seperti pohon di tengah jalan yang mana harus disingkirkan oleh simpatisan atas dasar kekuasaan. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi Dewan Kekuasaan. Itulah yang terjadi sama saya, jelas Peri Irawan, dikutip Selasa 28 Maret 2023.